underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, publik sempat dihebohkan dengan pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kasus ini kan memang sebetulnya itu di bawah permukaan. Itu banyak terjadi ya. Ya. Jadi ada orang yang lakinya agamanya Kristen, calon istrinya agamanya Islam, karena masing-masing keyakinannya kuat-kuatan ya. Jadi batal untuk nikah. Ya. Sebaliknya juga demikian, lelakinya yang agamanya Islam, perempuannya itu agamanya misalnya Buddha. Ini juga menjadi sulit ya, karena peraturan undang-undang di Indonesia perkawinan atau pernikahan itu kan tidak boleh melakukan pengesahan secara catatan sipil kalau beda agama. Nah, ini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang di bawah permukaan sehingga seolah-olah aturan ini tidak ada masalah, ya. Tetapi sekarang tiba-tiba di Surabaya itu ada satu terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Betul. Bahwa ada sepasang calon suami istri, yang laki itu agamanya Islam, yang perempuan agamanya Nasrani. Pada saat mereka mengajukan pencatatan sipil di kantor catatan sipil Surabaya, maka Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya itu tidak berani mengambil keputusan. Betul. Rupa-rupanya dia mempunyai satu visi yang agak berbeda dengan yang umum ada, ya. Dan supaya dia tidak salah, maka dia meminta agar putusan ini dilewatkan pengadilan. Nah, maka kedua calon mempelai tadi itu mengajukan gugatan ke pengadilan, minta putusan apakah boleh dia dilakukan catatan sipil perkawinan secara sah oleh negara. Nah, ternyata hakim ini melakukan terobosan. Ya, ternyata ini didok boleh, sehingga sekarang ribut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok dibolehkan? Gitu kan? Ya. Nah, ternyata hakim kita yang luar biasa dari Surabaya itu dia mengatakan bahwa pada tahun 86 itu kan ada artis yang sangat terkenal dan cantik dan tampan. Kalau kita ingat itu ada artis Lydia Kandou dan suaminya adalah Jamal Mirdad. Ya. Jamal ini juga penyanyi, juga bintang film ya, ganteng ya, maco. Istrinya Lydia Kandou itu ya betul-betul feminin, cantik ya. Berbeda agama. Itu juga waktu itu bisa. Ya, jadi sebetulnya kasus perkawinan yang agamanya beda itu sudah ada. Dan ini dijadikan semacam penegasan jurisprudensi bahwa ini sebetulnya nggak ada masalah. Karena undang-undang itu betul-betul tidak ada yang namanya limiterasi. Harus itu sepertinya bisa agak abu-abu itu loh ya. Nah, jadi sebetulnya ini nggak perlu dipermasalahkan. Bagaimana dengan MUI yang minta Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan putusan pernikahan beda agama ini, Om Bob? Ya, makanya ini adalah satu kontroversial kan. Ya, memang agak repot kalau memang sudah yang namanya agama itu dibawa ke pemerintahan. Itu memang bisa menjadi rancu ya. Mana yang betul, mana yang salah kan jadi bingung. Ya, sebetulnya juga ini nggak perlu lagi diperbesar. Ya, karena memang pengadilan itu kan sudah mewakili, ceritanya itu kan di mana-mana setuju bahwa hakim itu adalah mengambil keputusan yang bersifat subjektif tapi dijadikan objektif. Dan kalau kita mau yang dengar secara umum itu kan hakim itu kan mewakili Tuhan ya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ini adalah ya terobosan hukum. Seperti kita ketahui sekarang, sebelum ini kan banyak juga orang yang menikah tapi beda agama. Itu terus menikahnya kan nggak di Indonesia. Dia pergi ke Singapura. Itu dia melakukan pernikahannya di Singapura, disahkan. Nggak cuman begitu, juga banyak orang yang pergi ke Pulau Bali. Ya, sebetulnya ini adalah ada banyak jalan. Jadi peraturan ini juga sebetulnya tidak
efektif banget. Karena kalau mau sih bisa kan. Ya. Bisa juga orang kan berlaku yang namanya anak di luar nikah. Jadi kalau memang beda agama, tapi karena hatinya sudah tidak bisa dipisahkan, manusiawi kan, lah itu mereka akan hidup bersama dan mempunyai anak, cuman statusnya kan anak di luar nikah. Tetapi hidupnya kan sudah menjadi suami istri. Dan sangat besar kemungkinan pernikahannya juga secara masyarakat diketahui umum karena dia akan manggil tamu-tamu untuk menghadiri pernikahannya dia, walaupun secara hukum catatan sipil dia tidak nikah ya, tapi boleh punya anak, bisa punya anak, dan namanya anak itu kan nama ibu yang ditulis, jadi tidak ditulis nama bapaknya siapa. Kan ini nggak ada masalah. Jadi sebetulnya undang-undang itu ada celahnya. Dengan demikian, kalau sekarang pengadilan Surabaya itu berani mengambil tindakan dengan keyakinan hakim itu sendiri, ya itu sebetulnya menjadi terobosan hukum. Ada jalan keluar bagi masyarakat Indonesia yang berbeda agama, tetapi hatinya sudah menyatu. Nah, itu kan juga harus kasih jalan keluar kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.